dokter, ada apa ya dok menurut saya? Sebelumnya saya boleh minta tolong nurse. Boleh dokter. Jadi kita ada pasien di ruang mawar. Nah itu pasiennya atas nama Nona A. Nah kita harus memberikan obat secara oral, yaitu obatnya itu Lesisol. Nah untuk pemberiannya itu 3 kali sehari. Boleh minta bantuannya nurse? Oh, boleh dokter, di ruang mana ya dok? Iya. Ini nurse. Makasih dokter, saya senang. Makasih. Nggak usah lihat resep dari dokter kan tadi dokter udah bilang obatnya apa. Tapi tadi dokter bilang apa ya? Lesol atau Lesisol? Bingung lagi. Lesol kali ya atau Lesisol? Itulah, Lesol aja kali ya. Permisi Ibu, apakah saya diperbolehkan untuk masuk? Iya, silakan. Baik, selamat pagi Ibu. Izinkan saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bintang Saputra sebagai perawat yang akan menemani kakaknya dalam proses pengobatan di pagi hari ini. Sebelum itu, apakah saya bisa mengecek gelang identitas? Iya, silakan. Baik ya, permisi. Boleh tahu namanya siapa ya? Kak Iza. Oh, Kak Faiza. Keluhan yang dirasakan sekarang apa ya? Ya, mungkin masih pusing. Sama batuk-batuk. Ya sering gitu. Oke, baik. Sudah benar ya. Iya. Jadi di sini saya akan memberikan obat Lesol kepada Kak Faiza, di mana obat ini untuk menurunkan gejala yang dialami Kak Faiza sekarang. Oke, apakah diperbolehkan Ibu? Iya, monggo silakan. Kan diperbolehkan, izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Iya. Foto. Baik Ibu, jadi di sini saya sudah ada obat, di mana obat ini fungsinya untuk menurunkan gejala yang dialami Kak Faiza. Nah, obat ini namanya obat Lesol Ibu. Nah, obat Lesol nanti bisa diminum oleh Kak Faiza dan waktu penggunaannya diminum dalam sehari 3 kali. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu Ibu. Untuk obat ini saya bantu untuk meminumkan atau Kak Faiza bisa minum sendiri? Minum sendiri aja, Mas. Oh, bisa minum sendiri Mas. aja. Iya. Kalau untuk minum sendiri, bisa saya bantu untuk memposisikan tubuhnya. Ini bisa dipegang dulu gelasnya. Di sini ada obat, saya sudah cuci tangan ke Ibu. Bisa diminum, pelan-pelan aja Kak. Oke. Baik, sudah ya, sudah diminum. Oke Bu, untuk memastikan apakah obatnya sudah tertelan, jadi saya diizinkan ya untuk mengecek di mulut Kak Faiza. Iya. Memang enggak? Oke, baik. Obatnya sudah tertelan dengan baik dan benar. Oke, Kak Faiza bisa saya bantu posisi semula ya. Baik Ibu, karena proses pengobatannya sudah selesai, jadi pesan saya kalau nanti ada kendala apa-apa atau pertanyaan, bisa panggil saya di ruang keperawatan ya. Baik Ibu, izinkan saya untuk kembali lagi ya. Iya, terima kasih, Mas. Permisi, Ibu. Iya. Selamat pagi. Iya, pagi. Bu, Lah, kenapa, Kak? Mau muntah? Iya. Iya mau muntah. Bentar, aduh gimana ya? Apa gara-gara obat tadi ya? Gak tahu ini. Aduh, mau muntah. bentar ya, bentar. Ibu panggilin perawat dulu ya di sini ya, nggak apa-apa sendiri. Ya, Ibu panggilin perawat dulu ya. Permisi, Mas. Mas bisa tolongin anak saya nggak? Mual-mual tadi habis minum obat. Kamar mana Bu? Itu di kamar mawar. Oh, ya, nggih, minta ayo. tolong. Nggih. Ayo Mas, tolongin Mas, anak saya Mas. Yang ini Bu. Iya. Saya coba periksa dulu. Iya, monggo diperiksa dulu. Bentar Dek, mau diperiksa dulu tangannya. Nah. Perasaannya Oh, ingin gimana, apa Mas? deh? Mau muntah?
Nggak mual-mual mas, sejak diberi obat tadi. Perutnya mohon maaf, permisi. Sebelumnya pernah makan apa, Bu? Ya cuma makan sayur sama tempe tadi. Tadi pagi ada konsumsi obat? Nah tadi dikasih sama sama perawatnya obat. Oh iya, nanti saya kembali lagi, Iya. saya akan lakukan perawatan lebih lanjut. oke? Iya. Monggo, Bu. Terima kasih. Oke. Permisi dokter, saya menerima laporan dari ruangan Mawar bahwasanya pasien mengalami mual dan muntah. Selanjutnya bisa dipertimbangkan untuk pemberian obat antibiotik untuk mengurangi gejala dari pasien tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya, Nurse. Saya akan menindaklanjuti kejadian tersebut. Tadi di ruangan mawar kan, ya? Oke. Baik, saya akan memanggil perawat yang memberikan obat pada pagi hari tadi. Untuk sebelumnya bisa minta bantuan memberikan antibiotik pada pasien yang mual tersebut. Oke, siap Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nurse, kemari sebentar. Oh iya dokter, ada apa ya dok? Apakah tadi nurse yang memberikan obat di ruang mawar atas nama Nyonya A? Betul dokter, emangnya ada apa ya dok? Boleh saya cek obatnya dulu? Kebetulan saya aja dokter. Ini ya dok. Waduh, ini salah nurse. Seharusnya obat yang diberikan itu Lesistol, bukan Lescol. Oh, jadi saya salah ya dokter tadi. Seharusnya saya memberikan Lesistol, tetapi saya memberikan Lescol. Mungkin tadi saya agak kurang dengar ya dokter, karena kedua obat ini mempunyai hampir mirip dalam penyebutan nama dokter. Seharusnya kamu mengecek resep yang saya berikan karena dua obat ini itu tujuannya itu berbeda. Kalau boleh tahu dokter, gimana ya keadaan pasien sekarang? Untungnya pasien sudah ditangani oleh perawat lain. Jadi lain kali kamu berhati-hati lagi ya dalam memberikan obat. Jangan diulangi lagi. Baik dokter, mungkin kedepannya saya akan lebih teliti dalam membaca resep dokter. Mohon maaf ya dokter sebelumnya dokter. Ya baik, jangan diulangi lagi ya karena kejadian ini bisa berakibat fatal pada pasien lain. Baik dokter, mohon maaf ya dokter sebelumnya. Baik, ini saya kembalikan obatnya. Baik dokter, terima kasih ya. Sekali lagi mohon maaf dokter. Baik, makasih Mas. Kesalahan dalam pemberian obat seringkali terjadi pada fasilitas kesehatan. Hal tersebut bisa jadi karena adanya kelalaian dari tenaga medis atau karena rendahnya keamanan dalam pemberian obat-obatan yang perlu diwaspadai. Obat-obatan yang perlu diwaspadai atau yang seringkali disebut sebagai high alert medication adalah obat-obatan yang beresiko berbahaya bagi pasien jika pemberiannya tidak dilakukan dengan tepat. Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan keamanan terhadap obat-obatan yang perlu diwaspadai. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk mencegah adanya kesalahan dalam pemberian obat-obatan yang mana hal tersebut dapat berpotensi dapat memperburuk kondisi pasien. Yang kedua adalah meningkatkan keselamatan pasien. Yang ketiga, sebagai standarisasi prosedur untuk mengurangi variasi praktik pemberian obat. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Untuk mengatasi kasus yang ada di video tadi, ada beberapa cara penyimpanan obat high alert. Yang pertama, identifikasi label khusus. Biasanya obat high alert ditandai dengan label yang mencolok atau stiker khusus. Yang kedua, penyimpanan terpisah. Bisa menggunakan rak atau lemari khusus, misalnya lemari yang terkunci atau area yang terbatas. Yang ketiga, mengelompokkan beberapa jenis obat yang misalnya konsentrasi tinggi, obat kemoterapi, narkotika, psikotropika dikelompokkan dengan jenisnya. Yang keempat, ada akses terbatas dengan menggunakan kunci atau akses digital yang mampu atau hanya bisa digunakan oleh petugas yang berwenang. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian obat high alert. Yang pertama, ada 5 benar. Pastikan verifikasi obat, waktu, dosis, dan cara pemberian dengan benar. Yang kedua, verifikasi ganda yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, identifikasi dan labelisasi obat high alert dengan benar. Yang keempat, dokumentasikan langkah pemberian obat secara lengkap dan akurat.